Di sebuah kota kecil bernama Tustar, sekitar tahun 200 Hijriyah atau 815 Masehi, lahir seorang anak bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang tokoh sufi besar yang kehidupannya penuh pelajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, dan pencarian hakikat ilahi. Ia adalah seorang pemikir yang menginspirasi banyak generasi dengan dedikasi hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jalan hidupnya tidaklah mudah. Ini adalah kisah perjalanan spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah kisah dari perjalanan Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang tokoh sufi besar yang kehidupannya penuh dengan pelajaran. Sejak kecil, Sahal sudah menunjukkan tanda-tanda istimewa. Pada usia 3 tahun, ia telah terbiasa beribadah sepanjang malam. Pamannya Muhammad bin Sawar yang mengawasi pertumbuhan spiritualnya sering menangis haru melihat kesungguhan hati Sahal kecil. Sahal pernah berkata kepada pamannya, "Aku merasa seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan tahta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang paman kemudian mengajarkan sebuah zikir sederhana kepadanya. "Ucapkanlah, Allah besertaku, Allah memelihara diriku, Allah menyaksikan diriku." Zikir ini ia ulangi setiap malam hingga menjadi bagian dari hidupnya. Ketika usia 7 tahun, Sahal memulai pendidikan formalnya. Namun ia meminta sebuah syarat kepada gurunya. "Aku hanya ingin belajar selama 1 jam sehari. Setelah itu aku akan kembali kepada urusanku yang sesungguhnya." Baginya ibadah dan pencarian hakikat adalah hal utama. Ketika usianya 12 tahun, Sahal dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Ia pergi mencari jawaban hingga ke Basrah, tetapi para cendekia di sana tidak dapat menjawab pertanyaannya. Ia melanjutkan perjalanan ke Abdan dan bertemu Habib bin Hamzah. Dari beliaulah Sahal mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Kesederhanaan hidup Sahal bin Abdullah luar biasa. Ia hanya memakan sedikit roti setiap malam untuk berbuka puasa. Bahkan ia pernah mencapai tingkat spiritual di mana ia mampu bertahan berbuka puasa hanya sekali dalam 70 hari. Sahal berkata, "Pada awalnya aku merasa kuat karena kenyang dan lemah karena lapar. Namun kemudian aku menemukan bahwa lapar justru membuatku kuat dan kenyang melemahkanku." Keteguhan hati Sahal diuji ketika ia difitnah oleh seorang tokoh di Tustar. Ia dituduh sebagai pembawa bid'ah dan kafir. Namun Sahal memilih untuk tidak melawan. Sebaliknya, ia memberikan seluruh harta miliknya kepada masyarakat. Kebun, rumah, emas, dan perabotannya ia serahkan tanpa rasa keberatan. Ia berkata, "Wahai dunia, aku tidak membutuhkanmu lagi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu ia pergi menuju Hijaz
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan menuju Ka'bah, Sahal tiba di Kufah. Ia merasakan lapar yang amat sangat. Di sana ia melihat seekor unta yang sedang bekerja di penggilingan. Ia berkata kepada pemiliknya, "Lepaskanlah unta ini dan biarkan aku menggantikannya. Bayarlah aku 1 dirham hingga malam tiba." Sahal bekerja keras dan dengan upahnya ia membeli sekerat roti dan sepotong ikan. Namun ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai hatiku, ingatlah, untuk mendapatkan makanan ini engkau harus bekerja keras, sekeras seekor keledai. Jangan biarkan dunia memalingkanmu dari tujuan utamamu." Akhirnya Sahal tiba di Ka'bah, tempat ia bertemu banyak tokoh sufi besar seperti Nun al-Misri. Di sana ia melanjutkan perjalanan spiritualnya, menggali ilmu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ia kembali ke Tustar, membawa cahaya dan hikmah yang menerangi banyak orang. Kisah Sahal bin Abdullah At-Tustari mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi tentang seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta. Kejujuran, kesederhanaan, dan dedikasi Sahal dalam mencari kebenaran adalah teladan bagi kita semua. Ia adalah bukti bahwa keimanan sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari harta duniawi. Hidup sederhana tetapi kaya dengan iman. Kisah inspiratif dari seorang sufi agung, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Itulah tadi kisah yang sangat inspiratif dari seorang tokoh sufi, di mana ia dikenal dekat dengan Allah sejak ia kecil. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.